Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dila Salsabila Ramadan dari Universitas Siliwangi, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi dengan NPM 235001018. Di sini saya akan membahas tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara untuk memenuhi tugas dasar ilmu tanah semester 2. Hydrangea alias Hortensia adalah genus tanaman berbunga yang berasal dari Asia dan Amerika. Tanaman ini bertindak sebagai indikator pH alami. Bunganya berubah menjadi biru atau ungu saat tanahnya asam dan merah muda atau merah saat tanahnya basa. Lalu, apa itu pH? Istilah pH berasal dari bahasa Prancis yaitu Pouvoir hydrogène atau power of hydrogen. Potential of hydrogen atau pH menunjukkan derajat keasaman suatu media. Sorenson tahun 1909 mendefinisikan pH adalah log negatif aktivitas ion hidrogen atau H+ dalam mol per liter atau molar. Untuk menghitung pH dipergunakan formula sebagai berikut. pH sama dengan min log H+. Dengan menggunakan formula ini, kita dapat menghitung nilai pH bila konsentrasi ion H+ diketahui. Nilai pH berhubungan dengan nilai pOH dengan formula sebagai berikut yaitu pH plus pOH sama dengan 14. pH tanah atau reaksi tanah merupakan indikasi keasaman atau kebasaan tanah yang diukur oleh skala pH. Skala pH berubah dari 0 hingga 14 dengan pH 7 sebagai titik netral. pH dari angka 7 hingga ke bawah dikategorikan sebagai asam, sedangkan pH dengan 7 ke atas dikategorikan sebagai alkali atau basa. Pengukuran pH tanah dapat memberikan keterangan tentang kebutuhan kapur, respon tanah terhadap pemupukan, proses kimia yang mungkin berlangsung dalam proses pembentukan tanah, dan lain-lain. Harjowigeno, 2012. Pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH tanah mempengaruhi kejenuhan basa tanah karena ia mempengaruhi kemampuan tanah untuk mengikat dan mengeluarkan ion basa. Tanah dengan pH rendah memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mengikat ion basa, sedangkan tanah dengan pH tinggi memiliki kemampuan lebih rendah untuk mengikat ion basa. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah umumnya sangat terpengaruh oleh perubahan pH tanah. Secara umum, ketersediaan unsur hara makro seperti Ca, Mg, fosfor, dan kalium meningkat dengan meningkatnya pH tanah. Sebaliknya, ketersediaan unsur hara mikro kelompok logam seperti Fe, Mn, Zn, dan Cu menurun dengan meningkatnya pH tanah. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Tanah asam memiliki pH di bawah 7. Rentang pH yang umum untuk tanah asam adalah antara 4 hingga 6. Tanah asam seringkali dijumpai di daerah dengan curah hujan tinggi. Contoh tanaman yang dapat tumbuh di tanah ini yaitu jati, kedelai, dan jagung. Lalu, tanah netral yang memiliki pH sekitar 7. pH ini menunjukkan bahwa tingkat keasaman dan kebasaannya seimbang. Maka dari itu, termasuk pH dengan tanah yang subur. Yang terakhir ada tanah basa atau alkalis yang memiliki pH di atas 7. Rentang pH yang umum untuk tanah basa antara 7 hingga 8,5. Umumnya, tanah basa ditemukan di daerah dengan iklim yang kering dan memiliki tingkat irigasi yang rendah. Kondisi ini tentunya tidak ideal untuk menanam. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH dapat menyebabkan kurangnya nutrisi pada tanaman, penurunan produktivitas tanaman, dan kerugian pada hasil panen yang didapatkan. Perubahan pH pada pertumbuhan tanaman juga mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, ukuran daun, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Lalu, hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Hubungan antara pH dengan Kb atau kejenuhan basa
adalah berbanding lurus, di mana tanah dengan pH tinggi memiliki kejenuhan basa yang tinggi dan tanah dengan pH rendah memiliki kejenuhan basa yang rendah, sehingga bisa disebut dengan tanah yang masam. Macam-macam unsur hara esensial. Klasifikasi unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, dan magnesium. Lalu, unsur hara mikro terdiri dari zat besi, mangan, tembaga, molibdenum, boron, klor, nikel, seng, natrium, silika, kobalt, zirkonium. Fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara makro diperlukan dalam jumlah yang banyak dan tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Selain itu, unsur hara makro juga membantu dalam mengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka dan menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Lalu, unsur hara mikro diperlukan dalam jumlah sedikit dan tidak dapat digantikan oleh unsur-unsur mikro lainnya. Selain itu, beberapa unsur hara mikro memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu kobalt, mangan, dan zirkonium mempunyai fungsi sebagai katalisator, boron dan molibdenum membantu dalam mengatur kadar asam tanaman, kobalt, mangan, dan seng membantu dalam proses oksidasi dan reduksi tanaman, klor, dan zirkonium membantu proses pemasukan unsur hara. Penggunaan alat pH meter. Di sini saya memiliki sebuah alat pH meter yang biasanya digunakan untuk mengukur cairan. Nah, di dalamnya terdapat larutan buffer untuk mengukur, membandingkan, dan bisa meningkatkan akurasi si alat pH meter ini. Pertama, kita lakukan kalibrasi kepada alat pH meter ini agar nominal atau nilai pH-nya bisa lebih akurat. Kedua, kita nyalakan alat pH meter ini dan pastikan nilai pH meter ini berada di nilai 00. Setelah itu, masukkan alat pH meter ini ke dalam cairan dan tunggu selama 5 menit. Setelah itu, ketika nilainya sudah sesuai atau sudah stabil, teman-teman bisa menulis hasil dari pH tersebut. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Cara pengambilan sampel tanah yaitu: yang pertama, tentukan lokasinya. Yang kedua, persiapkan alat seperti sekop, cangkul, dan lain-lain. Yang ketiga, bersihkan area dari benda-benda asing seperti daun atau batu kecil. Yang keempat, ambil sampel tanah dari kedalaman yang diinginkan. Nah, biasanya 15-30 cm. Yang kelima, simpan sampel tanah dalam wadah yang bersih dan beri label dengan jelas mengenai lokasi dan kedalaman pengambilan sampel tanah. Lalu pengujian pH tanah, yaitu yang pertama, siapkan alat pengujian pH seperti pH meter yang khusus untuk tanah. Kedua, lakukan kalibrasi agar pH meter lebih akurat. Yang ketiga, tanamkan pada tanah sampai pada titik pH meter. Yang keempat, tunggu sampai 5 menit agar jarum pada pH meter bisa lebih stabil. Yang kelima, catat hasilnya. Untuk penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, kita bisa memperhatikan 5 prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, tepat jenis, yaitu pilih pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua, tepat dosis, yaitu hitung dosis berdasarkan kebutuhan tanaman.
Yang ketiga, tepat waktu. Berikan pupuk pada saat yang tepat selama proses pertumbuhan tanaman. Yang keempat, tepat bentuk. Pilihlah bentuk pupuk yang sesuai, seperti pilih pupuk bubuk atau pupuk cair. Yang kelima, tepat cara. Terapkan metode pemupukan yang efektif dan efisien. Praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Cara meningkatkan pH tanah terdapat beberapa usaha, yaitu seperti pengapuran karbonat Ca2+ atau Mg2+, lalu pembakaran atau kapur cepat, oksida Ca2+ atau Mg2+, lalu kapur terhidrasi atau hidroksida Ca2+, Mg2+. Penggenangan pada tanah sawah, penambahan bahan organik. Lalu beberapa usaha untuk menurunkan pH tanah, yaitu penambahan senyawa mudah teroksidasi seperti sulfur. Yang kedua, penambahan aluminium sulfat. Dan yang ketiga, penambahan bahan organik.